Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami akan membahas atau mengulas materi tentang sejarah peradaban Islam periode Mekah Rasulullah pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Di sini ada 3 pokok pada materi kali ini. Yang pertama, peradaban Arab sebelum Islam. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW pada Mekah. Dan yang ketiga, pembentukan sistem sosial di Mekah. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya dan seluruh anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Imam Darmawan, sebagai moderator. Yang kedua, India Junita Aurelia sebagai presentator. Dan yang ketiga, Ines Dara Puspita sebagai presentator. Baiklah, untuk materi yang pertama, kepada Ines Dara Puspita, saya persilakan. A. Peradaban Arab sebelum Islam. Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui oleh jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Ka'bah pada masa sebelum Islam sudah menjadi tempat yang disucikan dan banyak dikunjungi oleh penganut-penganut agama asli Mekah dan orang-orang Yahudi yang bermukim di sekitarnya. Bila dilihat dari asal-usul keturunan, penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Qohtaniun atau keturunan Qohtan dan Adnaniyun atau keturunan Islam Ibnu Ibrahim. Beberapa keluarga membentuk kabilah atau klan. Peperangan antar klan sering terjadi. Sikap ini telah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri orang Arab. Akibat peperangan yang terus-menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang. Karena itu, bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapat di dunia Arab. Kehidupan sosial bangsa Arab pada masa itu hanya terkenal dengan adanya syair-syair Arab. Syair adalah salah satu seni yang paling indah, yang sangat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Salah satu pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan daerah seseorang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghina-hinakan orang yang tadinya mulia. Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya kepada dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Bangsa Arab memiliki karakteristik tersendiri, lugas, polos, keras, bagaimana tercermin dari masyarakat primitif dan perawan. Akan tetapi mereka memiliki kelebihan terutama dalam hal berperang, persaudaraan atau suku, bahkan dalam bahasa dan kesusastraan, sehingga mereka dikenal dengan bangsa yang memiliki hafalan yang kuat. Oleh Al-Quran mereka disebut sebagai bangsa yang ummi. Baik, terima kasih kepada Ines Dara Puspita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nindya Junita Aurelia. Kepada Nindya, saya persilakan. Dakwah Makkah Nabi Muhammad. Ada 2 cara dakwah Rasulullah SAW, ialah yang pertama, dakwah secara diam-diam, dan yang kedua, dakwah secara terbuka. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama dahulu. Yang pertama, dakwah secara diam-diam. Pertama-tama, beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang ini terkenal dengan julukan Al-Sabiqun Al-Awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arkam bin Abdul Al-Arqam, dan lain-lain. 2. Dakwah secara terbuka. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, dari cara diplomatik, disertai bujuk rayu, hingga tindakan kekerasan dilancarkan untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun, Nabi Muhammad tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam.
Tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membentuk kepribadian Islam. Kepribadian Islam ini disebut juga Syakiyah Rabbaniyah atau Quran yang berjalan, karena ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelma dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam sebuah doktrin dan nilai-nilai yang tertulis, dihafalkan, dan kemudian dijadikan sebagai zikir harian semata. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Keluarga Islam adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari manusia-manusia Rabbani. Keluarga ini dapat dibentuk dari hasil perkawinan antara pemuda dan pemudi Rabbani, atau dari keluarga yang sudah ada untuk dibina secara terus-menerus, dan berkesinambungan untuk terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mencintai nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sehingga tegak di muka bumi. Yang keempat, membentuk khilafah Islamiyah. Khilafah memiliki dua makna, yaitu sebagai pemakmur bumi dan sebagai penguasa di muka bumi, berdasarkan syariat Islam. Islam sebagai sistem akidah, syariah, dan akhlak tak akan tegak tanpa adanya kekuasaan atau seorang khalifah. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjadi guru dunia Islam, bukan hanya dalam masalah akidah dan ibadah, tetapi juga dalam mengurus dan memakmurkan bumi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu C, pembentukan sistem sosial di Mekah. Yang pertama ada pendidikan tauhid. Pokok-pokok ajaran tauhid ini sebagaimana adanya dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, yaitu sebagai berikut. A. Bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang sebenar-benarnya. B. Bahwa Allah telah memberikan nikmat, memberikan segala keperluan dan bimbingan bagi makhluknya agar mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. C. Bahwa Allah adalah Raja di hari kemudian yang akan mempertimbangkan segala amal perbuatan manusia di dunia ini. D. Bahwa Allah adalah sembahan yang sebenar-benarnya dan yang satu-satunya. E. Allah adalah penolong yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, hanya kepadanya lah manusia meminta pertolongan. Kemudian yang kedua, yaitu pengajaran Al-Quran. Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok dari ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW agar umatnya secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya yang selanjutnya menjadi warisan secara turun-menurun dan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi kaum muslim sepanjang zaman. Setelah Islam datang, mereka dipersatukan di atas suatu bendera dengan satu nama, yaitu Islam. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Makkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota lainnya di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui oleh jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dakwah Rasulullah dilakukan dengan dua cara, yaitu secara diam-diam dan secara terang-terangan atau terbuka. Adapun tujuan dari dakwah Rasulullah adalah membentuk kepribadian Islam, membentuk keluarga Islam, membentuk masyarakat Islam, membentuk khilafah Islamiyah, dan menjadi guru dunia Islam. Selanjutnya, pembentukan sistem sosial di Mekah ada dua, yaitu pendidikan tauhid dan pendidikan pengajaran Al-Quran. Baiklah, itu dia tadi materi yang dapat kami sampaikan tentang sejarah peradaban Islam periode Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya Imam Dramawan sebagai moderator izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.